Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mustafa Kusuma, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Priyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Managing Projects, di mana materi ini saya ambil dari buku karangan Loudon tahun 2020 tentang Manajemen Information System. Dalam presentasi ini, saya akan mengulas 4 pokok bahasan dan di akhir slide terdapat review mengenai ringkasan materi. Pokok bahasan yang pertama adalah pentingnya manajemen proyek. Pokok bahasan yang kedua adalah memilih proyek. Pokok bahasan yang ketiga adalah membangun bisnis sistem informasi. Pokok bahasan yang keempat adalah mengelola risiko proyek. Pokok bahasan yang pertama, pentingnya manajemen proyek. Satu, proyek runway kegagalan sistem. Tanpa manajemen yang tepat, proyek pengembangan sistem informasi yang dihasilkan tidak dapat menunjukkan manfaat apapun bagi organisasi. Kemungkinan besar akan mengalami beberapa hal berikut ini. Biaya yang jauh melebihi anggaran, tidak tepat waktu, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan, gagal mendapatkan manfaat. Misalnya, formulir input online atau layar entry data yang diatur dengan buruk, sehingga tidak ada yang berminat untuk menyerahkan data atau meminta informasi. Sistem keluaran ditampilkan dalam format yang terlalu sulit untuk dipahami. Yang kedua, tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan. Terdapat 5 variabel utama dalam manajemen proyek untuk sistem informasi, diantaranya ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Jadi terdapat tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek sistem informasi. Ketika suatu sistem informasi tidak memenuhi harapan, pengembangan sistem harus dilakukan dan dikelola serta diatur dengan hati-hati. Itulah mengapa hal ini penting untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan proyek sistem informasi dan alasan mendapatkan keberhasilan atau kegagalan. Pokok bahasan yang kedua yaitu memilih proyek. 1. Struktur manajemen proyek sistem informasi. 2. Analisis portofolio. 3. Menghubungkan sistem proyek ke rencana bisnis. 4. Model penilaian. Dari keempat ini akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah struktur manajemen proyek sistem informasi. Struktur manajemen perencanaan bertanggung jawab mengembangkan rencana strategis perusahaan. Gambar di samping menunjukkan unsur-unsur struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di sebuah perusahaan. Ini membantu memastikan bahwa proyek yang paling penting untuk diprioritaskan. Yang kedua, analisis portofolio. Analisis portofolio digunakan untuk mengevaluasi proyek. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem,
Analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio digunakan untuk semua proyek sistem informasi dan aset organisasi termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Analisis portofolio sistem ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, menghubungkan sistem proyek dengan bisnis. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan, dasar pemikiran, keadaan sistem saat ini, perkembangan baru yang perlu dipertimbangkan, manajemen strategi, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis, di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan. Yang keempat, model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek dengan banyak kriteria yang dipertimbangkan. Seringkali hasil terpenting dari model penilaian bukanlah skor, tetapi kesepakatan tentang kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem. Ini memberi bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Seperti semua teknik objektif, ada banyak penilaian kualitatif yang terlibat dalam penggunaan model penilaian. Model ini membutuhkan tenaga ahli yang memahami isu dan teknologinya. Perusahaan biasanya menyajikan berbagai proyek untuk dipecahkan masalahnya dan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus memilih dari kelompok mana proyek yang menjanjikan keuntungan terbesar untuk bisnis. Jelas, keseluruhan strategis bisnis perusahaan harus mendorong pemilihan proyek. Yang pokok bahasan yang ketiga adalah membangun nilai bisnis sistem informasi. Yang pertama, biaya dan manfaat sistem informasi. Manfaat nyata dapat diukur dan diberi nilai. Akan tetapi manfaat tidak berwujud atau belum nyata seperti layanan pelanggan yang lebih efisien atau peningkatan pengambilan keputusan. Tidak dapat segera diukur, tetapi dapat menyebabkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Sistem transaksi dan administrasi yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat ruang selalu menghasilkan manfaat yang lebih terukur dan nyata daripada sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem kerja kolaboratif yang didukung komputer. Yang kedua, penganggaran modal untuk sistem informasi. Modal penganggaran adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur nilai investasi dalam jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar perusahaan. Perbedaan antara arus kas keluar dan arus kas masuk digunakan untuk menghitung nilai finansial suatu investasi. Setelah arus kas ditetapkan, beberapa metode alternatif digunakan untuk membandingkan berbagai proyek dan memutuskan untuk berinvestasi. Yang ketiga, batasan modal keuangan. Fokus pada aspek teknis dan keuangan dari suatu sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan investasi sistem informasi perusahaan tidak mempertimbangkan biaya yang diciptakan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih pengguna atau waktu yang dibutuhkan manajer untuk mengawasi perubahan terkait sistem baru. Manfaat tidak berwujud atau belum nyata seperti keputusan yang lebih tepat,
waktu dari sistem baru atau pembelajaran dan keahlian karyawan yang ditingkatkan juga mungkin diabaikan dalam analisis keuangan. Pokok bahasan yang keempat adalah mengelola risiko proyek. Yang pertama, dimensi risiko proyek. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat teknis keahlian staf sistem informasi dan tingkat proyek. Ukuran proyek, semakin besar proyeknya, waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh otomatis akan semakin besar risikonya. Struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur dari yang lain, jelas sehingga keluaran dan proses bisa mudah didefinisikan. Pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Yang kedua, perubahan manajemen dan konsep implementasi. Sebagian besar proyek sistem informasi tidak lancar karena proses perubahan organisasi di sekitar pembangunan sistem tidak ditangani dengan benar. Pembangunan sistem yang sukses membutuhkan perubahan hati-hati dalam pengelolaan. Perubahan manajemen ini terdiri dari beberapa hal, diantaranya konsep implementasi, peran pengguna akhir, dukungan dan komitmen manajemen, dan tantangan bisnis rekayasa ulang, aplikasi, merger, dan akuisisi. Yang ketiga, mengendalikan faktor risiko. Langkah pertama dalam mengelola risiko proyek melibatkan identifikasi sifat dan tingkat risiko yang dihadapi proyek. Pelaksanaan kemudian dapat menangani setiap proyek dengan alat dan pendekatan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tingkat risikonya. Di antaranya, mengelola kompleksitas teknis, alat perencanaan dan pengendalian formal, meningkatkan keterlibatan dan mengatasi resistensi pengguna. Yang keempat, perancangan untuk organisasi. Karena tujuan dari sistem baru adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah ketika sistem baru dipasang, termasuk pemasangan aplikasi seluler dan web. Yang kelima, alat perangkat lunak manajemen proyek. Biasanya, perangkat lunak manajemen proyek terdapat fitur kemampuan untuk menentukan dan memesan tugas, menetapkan sumber daya ke tugas, menetapkan tanggal mulai dan akhir untuk tugas, melacak kemajuan di tingkat individu dan tim, dan memfasilitasi modifikasi pada tugas dan sumber daya. Itulah 4 pokok bahasan yang telah saya sampaikan. Berikut ini akan saya bahas mengenai review ringkasan managing projects. Terdapat 4 ringkasan. Yang pertama, manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan anggaran serta memberikan keuntungan bisnis. Kegiatan manajemen proyek meliputi menilai risiko, memperkirakan dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, mengarahkan pelaksanaan, dan menganalisis hasil. Manajemen proyek harus berpegang dengan 5 variabel utama, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Yang kedua, organisasi membutuhkan rencana sistem informasi yang menggambarkan bagaimana teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis dan mendokumentasikan semua sistem aplikasi dan infrastruktur TI. Perusahaan akan memiliki struktur manajemen untuk memastikan proyek dapat berjalan. Analisis portofolio dan model penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proyek sistem informasi.
Ketiga, dalam menentukan apakah suatu proyek sistem informasi merupakan investasi yang baik atau tidak, harus dihitung biaya dan manfaatnya. Manfaat berwujud dapat diukur, dan manfaat tidak berwujud yang tidak langsung diperoleh dapat memberikan manfaat yang dapat diukur di masa depan. Manfaat yang melebihi biaya harus dianalisis menggunakan metode penganggaran modal untuk memastikan sebuah proyek mewakili keuntungan yang baik pada modal yang diinvestasikan perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, tingkat risiko dalam proyek pengembangan sistem ditentukan oleh 1. Ukuran proyek, 2. Struktur proyek, dan 3. Pengalaman dengan teknologi. Proyek sistem informasi lebih cenderung gagal jika tidak mencukupi atau minim partisipasi pengguna dalam proses pengembangan sistem. Kurangnya dukungan manajemen, dan manajemen proses implementasi yang buruk. Implementasi mengacu pada keseluruhan proses perubahan organisasi dari sistem informasi baru. Dukungan dan keterlibatan pengguna serta kontrol manajemen proses implementasi sangat penting. Faktor risiko proyek dapat dikendalikan dengan suatu pendekatan manajemen proyek. Selain itu, perangkat lunak manajemen proyek juga sangat membantu organisasi dalam melaksanakan proyek. Itulah ringkasan mengenai review materi managing proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Materi presentasi yang saya sampaikan ini merupakan tugas mata kuliah transformasi digital yang diampu oleh Bapak Dr. Priyanto. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang pas. Saya sangat berharap mendapat kritik, saran, dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.